Tempat yang paling dingin parkir di mana? Sini lah kayaknya. Parkir yang paling dingin bapak itu kalau motor di situ dulu. Yang semalam ini. Ada ya semalamnya? Iya. Oke. Kita ada di rumah Retret Trinitas Jambi. Ini tampak depannya. Oke, ini bisa duduk-duduk sini. Lumayan panas sih di sini. Kalau mau duduk-duduk sini kayaknya dijemur kering kayaknya nih. Aduh, ada kolam ikan. Di sana ada itu Gua Maria. Ini tempat kamar-kamarnya nih. Nih kamar-kamarnya nih. Di sana ada empang kecil nih. Bisa buat mancing kayaknya nih. Cuman sekarang kondisi, oh ada ini ya, ada sangkar burung nih. Bagus. Nih pohon-pohonnya belum terlalu banyak, jadi masih gersang sedikit. Tapi oke lah. Nah ini nih, ini kayak Lost Man gitu ya. Oh, ini kamarnya. Kita lihat ya kamarnya ya, kayak gimana nih. Ini ya. Ya, bang bed sama satu. Lu di atas kok katanya lo. Ah, terserah. Enggak, gua aja jangan lu. Hah? Mau di mana? Sini apa situ? Nah, ini kamarnya nih. Ada bang bednya nih, bisa buat bertiga. Satu lagi di sini. Nah, ini. Kamar mandinya. Ada wastafel. Oke. Cuman tempat ini koper taruhnya di mana ini? Susah. Ada AC. Nah, ada kolam ikan ini. Ikan koi. Banyak. Banyak ikan koi. Mantap ini sih. Bagus tempatnya. Kayak ada sungai kecil nih. Wah, tuh keren banget ya. Ada Gua Marianya di situ. Kok Johan minta balikin lagi ke sini. Yang senangin, yang jalan. Keren nih, keren. Untuk depan itu jangan. Diana turun, Diana.
seperti ada yang menjamah dari pundak saya ini sampai ke pinggang saya sebelah kanan. Saya bilang, saya berbahasa Arab terus, Tuhan terima kasih, Engkau telah jamah saya. Sekarang pun Engkau jamah saya. Beberapa bulan yang lalu pun mungkin banyak yang tahu saya tidak bisa berjalan karena ada saraf kejepit, dan itu pun saya serahkan sama Tuhan. Dan hari ini saya tadi takut karena mungkin kita kemalaman itu capek ya. Apakah saya mau kumat lagi gitu, tapi puji Tuhan hari ini saya sudah merasakan kelegaan. Waktu penyembahan juga saya merasakan kelegaan karena saya ada merasakan sakit hati. Saya melakukan pelepasan sakit hati saya dengan orang yang paling dekat dengan saya, dan saya saat ini merasakan kelegaan. Saya boleh dengan sukacita untuk melayani kembali. Terima kasih. Sebenarnya saya kemarin punya sakit di sini sampai tangan. Jadi kayak kesetrum, kayak semutan, kayak digigit semut. Dan kemarin juga minta Ciko Johan doakan. Tapi waktu pertama saya nyanyi terus penyembahan, saya pejam mata, saya ragu untuk naik tangan saya karena saya rasa kayak kesemutan lagi, berat rasanya tangan sebelah kanan, terutama kanannya. Jadi saya coba, saya di sini aja dulu, tangannya di sini, gitu. Tapi luar biasanya Roh Kudus tuh justru menarik tangan saya sampai setinggi-tingginya, sampai atas tuh. Jadi saya pejam mata sambil berbahasa roh. Saya tuh pokoknya hanya berbahasa roh, tapi tangan saya bergerak sendiri ke atas sampai setinggi-tingginya tuh, kayak ditarik gitu tangan saya, sampai ditarik. Pertama tangan satu saya gini, terus Roh Kudus tuh memegang tangan saya sebelah sini, tarik. Jadi dua-duanya ke atas, terus sampai lama sekali di atas. Padahal saya kemarin nyeri untuk bergerak aja, saya main musik aja saya harus menahan sakit gitu kan, untuk main piano. Tapi saya tarik tadi, Tuhan itu kayak narik tangan saya sampai akhirnya bisa sampai lama dua kali. Pertama saya turunkan lagi, terus naik lagi. Rupanya Roh Kudus tuh ingin saya menyembah, jadi tangan saya bergerak sendiri ke atas, udah gitu turun ke bawah, dan saya diminta untuk melipat tangan dan saya menyembah berkali-kali. Saya tunduk dan saya nggak tahu kenapa digerakkan oleh Roh Kudus, saya menangis. Bukan nangis dibuat-buat, tapi kayak saya tuh memang benar-benar saya menangis. Ternyata saya mau Tuhan tuh mengampuni saya. Jadi saya waktu nangis itu 2 kali saya minta ampun, Tuhan ampuni aku. Mungkin aku dalam pelayanan tanpa aku sadari aku melukai orang-orang sekitar saya, terutama dalam pelayanan. Banyak yang terluka dengan sikap, perbuatan, kata-kata saya. Jadi Tuhan tuh mengingatkan saya untuk minta ampun sama Tuhan. Setelah saya minta ampun sampai Tuhan, sampai 2 kali saya menangis, saya merasakan kelegaan. Dan saya ada kata-kata di hati saya mengatakan, anakku, aku telah mengampuni kamu. Aku bersyukur Tuhan sudah mengampuni saya, dan aku mau lebih melayani Tuhan karena Tuhan sudah mengurapi saya hari ini. Karena Tuhan itu begitu baik, sudah memberi aku kesempatan untuk pelayanan di PD Bunda Kudus. Dan hari ini Tuhan sudah menarik tangan saya menyembah, supaya menyembah, dan saya tidak merasakan sakit lagi, puji Tuhan. Oke, kita lagi makan di sini. Makan dulu. Nah, kita mau lihat suasana malam dari rumah retret. Itu tidak boleh mampir situ. Begitu mampir situ lama itu baca cerita. Iya. Rumah retret. Ini kok jadi gelap sih? Kita lagi ada di rumah retret Trinitas, dan ini adalah suasana malamnya. Jam Seperti berapa ini.
jam 1 malam. Tapi terlalu gelap sini, sampai nggak bisa ngelihat. Oke, kita cek lagi sekali lagi suasana malamnya. Ini seperti cottage sebenarnya. Keren. Nah, ini kamar-kamarnya nih. Coba pakai tamu. Bagus sih, bagus, keren. Tidur dulu. Kita sedang ada di rumah retret Trinitas yang ada di Jambi. Ini rumah retretnya kapasitas nggak terlalu banyak sih, tapi lumayan oke. Di sini daerahnya bagus, keren. Coba dilihat ya. Tuh. Ini bagian luarnya nih, halaman bagian luarnya. Dia menurun ke bawah tuh, menurun ke bawah. Nah, kita lihat gedungnya. Woi, gedungnya. Nih, ini tempatnya untuk ruang pertemuan. Ini gedung pertemuan, di situ buat makan-makan. Nah, kalau di sana tuh itu rumah-rumahnya tuh. Bukan rumah sih ya. Kamar-kamarnya. Ini di sini oke. Bagus tempatnya. Mungkin karena ini belum terlalu rindang, jadi lumayan hangat. Tapi pada dasarnya enak sih. Bener, keren. Nah, ini dia panitia siap-siap untuk acara menerima tamu-tamu agung. Kita lihat nih tempat. Nah, ini dia tempat aulanya. Kapasitasnya mungkin bisa 80-an, bisa 50 ke atas lah. Ya. Ketiga, setelah dia kenal, dia memutuskan, dia tetapkan, diberi kepercayaan yang besar untuk menjalankan sebuah tugas dan tanggung jawab yang mulia. Inilah yang namanya berbuah. Yohanes 19 bilang apa? Aku telah menetapkan engkau supaya engkau pergi dan berbuah.